Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi setelah 3 hari ya, 4 hari libur Maulid Nabi. Semoga pada hari ini sehat-sehat saja setelah long weekend dari hari Rabu sampai hari Jumat. Sabtu nonton bareng. Oke, ketemu lagi, kita masuk ke materi yang masih sama kemarin, yaitu suhu. Untuk materi suhu yang berikutnya akan saya jelaskan mengenai konversi dari Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Nah, kita ingat sebentar mengenai suhu tubuh dan kesehatan. Seseorang itu dikatakan demam jika suhunya lebih dari 37 derajat Celcius. Karena suhu normal tubuh itu ya sekitar 36-37 derajat Celcius, pakai derajat Celcius. Itu disebabkan karena tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibanding pengeluaran panas ya. Tubuh itu lebih banyak memproduksi daripada mengeluarkan panas oleh tubuh itu sendiri. Kemudian peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus ya. Melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh. Apa yang harus dilakukan ketika demam? Apakah pergi ke dokter? Demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Nah, ini tipsnya. Kalau kita demam itu hindari menggunakan selimut yang tebal, karena justru malah proses pelepasan panas dari tubuh itu malah terhambat, tidak bisa keluar. Ya, yang kedua tentu istirahat. Nah, ini menghitung perubahan konversi suhu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin ya. Tidak perlu menggunakan rumus yang kemarin sudah saya sampaikan sekilas dengan cara membandingkan keempat termometer ya. Rumusnya hanya satu, tidak perlu dihafalkan, tapi dipahami saja. Nanti kalau dipahami ke soal untuk selanjutnya tentu akan lebih mudah untuk mengingat. Kita pahami mengenai titik atas dan titik bawah. Kemarin kalian sudah mendapatkan videonya. Titik tetap atas Celcius itu 100 derajat, titik tetap bawah Celcius 0, kemudian Fahrenheit titik tetap atas 212, titik tetap bawah 32, Reaumur titik tetap atas 80, titik tetap bawah 0, Kelvin titik tetap atas 373 dan titik tetap bawah 273. Kemarin kita sudah menghitung jarak selisih dari titik tetap atas dikurangi tetap bawah. Celcius selisihnya 100, kemudian Fahrenheit 180, Reaumur 80 dan Kelvin 100. Jika semuanya itu disederhanakan,
maka dibagi dengan 20, maka Celcius menjadi 5, Fahrenheit 9, Reaumur 4, dan Kelvin 5. Nah, penghitungan rumusnya, penghitungan perubahan konversi suhunya hanya membandingkan dari tiap termometer, perbandingan garis lurus. Kita lihat di samping itu ada tulisan warna merah, TA kurangi TB. TA itu adalah titik tetap atas, kemudian TB itu adalah titik tetap bawah, dibagi TX kurangi TB. TX itu skala yang diketahui, TB titik tetap bawah, ya. Kemudian sama dengan TA kurangi TB pada termometer yang lainnya, dibagi TY kurangi TB. TY itu skala yang ditanyakan, ya, paham ya? Jadi TA kurangi TB kan sudah tahu semua tuh di bawah gambar. Kalau Celcius TA kurangi TB berapa? 100. Kalau Fahrenheit TA kurangi TB 180. Kalau Reaumur 80. Kalau Kelvin 100. Itu yang TA kurangi TB. Tinggal yang TX kurangi TB dan TY kurangi TB, itu kan yang belum. TX nya mau yang ditanyakan berapa Celcius, TY nya yang dijadikan menjadi berapa derajat lain, ya. Lanjut contoh, kita akan mengubah berapa suhu kalau diubah dalam Kelvin, berapa suhu, ya. Kita ambil contoh suhunya. Nah, sebelum mengubah ke Kelvin lebih baik diubah ke Celcius dulu, nanti akan mudah. Misalkan di situ ada Fahrenheit, 40 derajat Fahrenheit itu berapa Kelvin, ya. Maka dari Fahrenheit itu diubah ke Celcius dulu, baru ke Kelvin, karena Celcius dan Kelvin itu perbandingannya sama. TATB nya kan 100, ya, kalau dikurangi, ya. Maka kita ngubah dulu dari Fahrenheit ke Celcius. Bagaimana caranya mengubah? Dengan itu tadi, TA kurangi TB per TX kurangi TB sama dengan TA kurangi TB per TY kurangi TB. Nah, TA kurangi TB untuk yang Fahrenheit itu adalah 212 kurangi 32 dibagi 40 kurangi 32 sama dengan yang sampingnya itu berarti untuk yang Celcius 100 kurangi 0 dibagi X kurangi 0. Nah, kita lihat dari yang sebelah kiri atas, yang tulisan yang angka 212 kurangi 32 bagi 40 kurangi 32 sama dengan 100 kurangi 0 per X kurangi 0. Kalau ada angka seperti itu tidak usah bingung, kita uraikan satu persatu. 212 kurangi 32 itu adalah 180 dibagi 40 kurangi 32 itu 8 sama dengan 100 kurangi 0 itu adalah 100 dibagi X kurangi 0 itu adalah X, ya. Itu di baris yang kedua, ya, yang ini.
Kalau sudah ketemu 180 dibagi 8 sama dengan 100 per X, maka dapat disederhanakan. Itu kan operasi pembagian, ada operasi perkalian. Maka yang bisa disederhanakan adalah yang pembagian. Ya. Kalau yang perkalian tidak bisa ya. Misalkan 8 kali 2 itu kan langsung hasilnya ketemu. Tapi kalau 180 per 8 maka bisa disederhanakan ya, dibagi dengan 4. Yang 180 dibagi 4 menjadi 45, yang 8 dibagi 4 menjadi 2. Kemudian yang sebelah sampingnya sama dengan 100 per X. Nah sekarang, apakah 100 dengan 2 itu bisa disederhanakan? Jawabannya ya, jawabannya tidak, karena itu adalah operasi perkalian. 100 dengan 2 itu adalah operasi perkalian yang ini. Itu ya, itu operasi perkalian. Maka dari situ kalau sudah ada pecahan 45 bagi 2 sama dengan 100 dibagi X, maka itu operasinya setelah itu namanya dikali silang. Yang 45 dikalikan dengan X, yang 100 dikalikan dengan 2 ya, menjadi X 45 sama dengan 200 ya. Nah kita kan mau mencari X nya berapa derajat Celciusnya, maka supaya X nya sendiri tertinggal, maka semuanya dibagi 45. Yang 200 bagi 45 dan yang sebelah kiri juga dibagi 45. Yang sebelah kiri yang X kali 45 dibagi 45 tinggal X. Yang 200 bagi 45 menjadi 4,4 derajat Celcius. Nah, untuk mengubah ke Kelvin maka dari derajat Celcius ditambahkan dengan skala bawah Kelvin. Skala bawahnya adalah, atau titik tetap bawahnya adalah 273. Maka tinggal ditambahkan saja 4,4 ditambah 273 menjadi 277,4 Kelvin ya. Mudah sekali ya. Nah selanjutnya kalian bisa mencoba sendiri kalau diubah ke Reaumur berapa, kalau diubah ke Reaumur ya, Reaumur ya, yang belum Reaumur berapa. Jadi 40 derajat Celcius itu 40 derajat Fahrenheit itu berapa Reaumur ya. Oke, untuk yang perubahan ke Celcius ke Kelvin itu kalian bisa menyimak lagi, mengulang-ulang lagi videonya. Baik, selamat pagi, selamat ketemu ke materi berikutnya.